Saya untuk keburukan suami ini sudah 10 tahun lamanya. Saya sangat kenal suami saya dan suami saya seperti apa itu saya sangat paham sekali. Kata istrinya Fahim Mawardi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya yang ada pada kesempatan ini, saya Muhammad Fahim Mawardi menyatakan menolak terhadap adanya laporan-laporan yang sudah masuk ke Polres atau menolak semuanya, karena ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan melalui proses awal sampai seolah-olah saksi itu dipaksa, dan beberapa bukti-bukti yang kita dapatkan, yang kita kantongi, dan saya bersikap akan menuntut balik semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi saya lihat videonya di Benteng Akidah. Siapa? Fahim Mawardi. Ini orang tidak tahu hukum ini orang. Kalau Anda menolak laporan, terus maksudmu itu apa? Ya, kalau Anda merasa tidak bersalah, merasa yang melaporkan Anda itu tidak benar, ya dijawab nanti di pemeriksaan. Prosesnya begitu, bukan Anda kemudian mengatakan menolak, kemudian dipanggil polisi, Anda tidak mau, bukan begitu. Caranya adalah itu, Anda sudah dilaporkan oleh istri Anda. Kalau Anda merasa benar, ya di situ forumnya, di situ majelisnya, di pemeriksaan Polres Jember. Lah iya, walaupun Anda menolak, saya tidak mau dipanggil polisi, saya tidak mau, saya menolak laporan itu. Ya, sementara yang melaporkan Anda, istri Anda, memiliki banyak bukti, fakta yang dikumpulkan oleh polisi. Kalau Anda kemudian menolak dipanggil, karena menolak dilaporkan, ya Anda akan dijemput paksa pada akhirnya. Memang prosesnya begitu. Dan Anda kemudian tidak bisa serta-merta menuntut balik pada hal yang sama, nggak bisa. Anda jalani itu dulu. Anda jalani itu. Kalau kemudian ternyata dalam pemeriksaan yang berlangsung, pemeriksaan polisi terhadap pelapor istri Anda, kemudian juga terlapor Anda, pada akhirnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, Anda baru bisa melaporkan balik. Prosesnya begitu, ya. Ini siapa yang ngajarin ini begini ini? Makanya itu ya, ini orang nggak tahu hukum ternyata ini, nggak tahu prosedur hukum. Nggak bisa, Mas. Ada dilaporkan seseorang merasa tidak bersalah, saya menolak gitu loh. Lah polisi kan tahap polisi menerima laporan polisi dari siapapun, termasuk istrinya Fahim ini, kan masuk ke kantor polisi, laporan, ditanya apa yang dilaporkan, masalahnya apa? Oh, dugaan pencabulan, siapa yang melakukan dugaan itu? Suami saya kan tanya, gimana kronologinya dari A sampai Z, ditanyakan, buktinya, fakta pendukungnya apa, saksinya apa, tanya. Nah, ketika polisi merasa mengantongi bukti-bukti awal ini, diduga kuat memang benar, maka kemudian akan menerima itu. Jadi tidak serta-merta laporan tanpa ada fakta, bukti, saksi, pendukung, kemudian tiba-tiba terima, nggak ada. Kalau laporannya nggak jelas kepada polisi, kalau gitu ngangung-ngangung tanpa ada fakta-fakta pendukung, ada saksinya nggak jelas, faktanya nggak jelas, biasanya ditolak oleh polisi, nggak memenuhi syarat, biasanya begitu. Tapi kalau sudah diterima oleh polisi, ada bukti-bukti pendukung baik dari pelapor, kemudian saksinya, terus bukti fakta-fakta yang lain kayak ya termasuk visum dan lain sebagainya masih berlangsung, baru diterima. Pada proses penyidikan ini Anda akan dipanggil. Nah, di situ Anda akan membantah.
Pada laporan polisi ini yang dilaporkan oleh istri Anda ini, Anda membantah kepada polisi dengan bukti fakta yang sebaliknya yang menguatkan diri Anda, yang membantah seluruh keterangan istri Anda di situ, di ruang penyidik. Ya. Nah, setelah itu selesai polisi mengumpulkan semua alat bukti, saksi, pelapor, terlapor, lempar kejaksaan. Kejaksaan juga akan memeriksa ulang, diverifikasi ulang lah bahasa umumnya begitulah, disidik ulang bahasa hukumnya gitu ya. Nah, ketika dinyatakan lengkap, dilanjutkan oleh kejaksaan ke pengadilan. Kalau dinyatakan belum lengkap, dikembalikan ke polisi untuk dilengkapi. Kalau ternyata kau memang susah ini, nggak memenuhi syaratnya, dikembalikan, nggak jadi masuk ke pengadilan. Nah, makanya disitulah ajang arena Anda membantah secara hukum. Fahim, lu ngomongnya sundul langit, siapa aja ditabrak, Gus Bah ditabrak, Habib Akil ditabrak, Yesai ditabrak. Proses hukum aja nggak paham gitu. Saya menolak dilaporkan polisi. Ya, silakan Anda menolak. Kalau laporan istri Anda kuat, saksinya kuat, fakta bukti bukti kuat, Anda akan dijemput paksa oleh polisi. Kalau dipanggil nggak mau. Begitu. Nanti kalau dijemput dizolimi, kriminalisasi ulama, tidak. Ya begitu itu proses hukum. Kamu pernah belajar nggak? Walaupun Anda nggak pernah kuliah hukum, ya tahu lah. Tanya, kamu katanya punya pengacara. Tanya pengacara, memang begini. Nah, dalam konteks polisi mengumpulkan saksi-saksi, ya memang begitu caranya. Kalau perlu jemput paksa. Enak saja. Nah, selain itu, wawancara media dengan istrinya yang melaporkan, istrinya Fahim yang melaporkan Fahim. Dia mengatakan bahwa Fahim, dia paham betul dengan Fahim. Dia katanya suka berkilah, pandai berkilah, maka polisi harus hati-hati dan mengatakan bahwa istrinya Fahim ini sudah menyimpan atau memendam kasus itu selama 10 tahun katanya. Saya sudah disabar-sabarkan selama 10 tahun. Jadi istrinya juga kemudian istrinya nggak takut gitu, malah ketawa gitu. Jadi polisi agar tidak terkecoh oleh apa yang disampaikan oleh Fahim ini menurut keterangan dari istrinya Fahim, karena dia mengatakan sangat kenal betul dengan bagaimana suka berkilahnya sang suami, dan dia dalam hal ini mengatakan telah menyimpan, memendam hal tersebut, masalah tersebut selama 10 tahun. Bisa baca ini, ada nih beritanya. Ini ditulis oleh Detik kemarin. Kiai Jember sebut tudingan cabuli santriwati fitnah. Istri titik 2 saya ketawa aja. Saya ambil yang poin-poinnya aja, terutama penuturan dari istri ini. Istri dari Fahim Mawardi, Himmatul Aliyah, sosok yang melaporkan Fahim angkat bicara. Dia menegaskan bahwa dirinya masih istri sah Fahim. Saya masih istri sahnya, malah saya pernah minta cerai. Dianya yang tidak mau, kata Himmatul kepada Detik hari Jumat kemarin. Ya, jadi memang ini lucu ya. Begitu dia dilaporkan polisi oleh istrinya, beritanya banyak mencuat. Fahim ini bikin klarifikasi di channel YouTube-nya dengan judul mantan istrinya itu. Jadi juga orang tidak tahu hukum juga. Walaupun secara syariat mungkin Anda telah menceraikan istri Anda, tapi bahwa itu adalah perceraian atau dalam konteks subjektif talak Anda. Tapi secara hukum, sebelum diputuskan oleh pengadilan agama tentang kasus atau status Anda sudah cerai atau belum, Anda masih secara hukum statusnya adalah masih suami istri. Ini juga, aduh, Fahim. Ya, kalau saya ketawa aja kalau seandainya suami saya bilang kalau saya memfitnah, karena suami saya ini pintar mengelak dari dulu, tambahnya. Perempuan berhijab ini mengaku sangat kenal dengan perilaku sang suami, sehingga dia tidak kaget ketika sang suami mengelak dengan berbagai alasan. Saya untuk keburukan suami ini sudah 10 tahun lamanya. Saya sangat kenal suami saya, dan suami saya seperti apa itu saya sangat paham sekali, kata istrinya Fahim Mawardi ini. Himmatul mengaku tidak peduli dengan semua bantahan yang dilontarkan sang suami. Dia hanya menegaskan memiliki bukti tentang apa yang dituduhkan ke suami. Oke, ini perlawanan dari sang
istrinya Fahim yang melaporkan Fahim atas kepungahan Fahim yang mengatakan akan menuntut balik kepada istrinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.